Selamat pagi pemirsa semua, ketemu lagi dengan saya Novi, bagian promosi kesehatan Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini bersama dengan Dokter Gigi Risma. Dokter Gigi Risma. Iya. Ya, kita kali kedua ya dok ya, ketemu ya. Udah dua kali ini. Iya, dua kali ini. Topik apa ini dok yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Nah, kali ini kita akan membahas tentang gigi kuning, penyebab dan perawatannya. Gigi kuning, penyebab dan perawatannya. Ya, ini Iya. banyak sekali terjadi ya dok ya. Iya, banyak sekali. Banyak sekali gigi kita yang tadinya putih sekarang berubah menjadi kuning. Ya, kenapa saya bilang kita? Karena saya juga termasuk ini dok. Iya. Iya dokter, untuk penyebabnya apa sih dok? Kenapa gigi kita kok bisa berubah menjadi warna kuning? Ya, untuk penyebabnya itu ada dua, Bu. Yang pertama penyebab dari dalam dan penyebab dari luar. Untuk penyebab dari dalamnya seperti penggunaan obat-obatan antibiotik tetrasiklin. Nah, obat tetrasiklin itu biasanya untuk menyembuhkan infeksi saluran kencing dan untuk obat antibakteri yang penyakit infeksi bakteri. Tapi kabar baiknya sekarang sudah tidak dipakai untuk obat tetrasiklin ini karena bisa menyebabkan gigi kuning salah satunya. Nah, untuk antibiotiknya kita bisa menggunakan antibiotik yang lain yang lebih aman. Ya, berarti memang ada penyebabnya gitu Iya. ya. Kalau misalnya dokter sudah kadung nih, gigi kita sudah menjadi kuning, apa dok yang bisa dilakukan? Oh ya, sebelumnya saya juga akan menjelaskan penyebab lainnya ya Bu. Iya, Penyebab lainnya seperti gangguan metabolik, seperti orang yang mengalami asam lambung, itu kan kondisi mulutnya akan menjadi asam sehingga akan menggerus permukaan email atau permukaan terluar pada gigi. Nah, lapisan gigi itu kan ada 3, lapisan email, dentin, sama pulpa. Email itu yang terluar yang berwarna putih. Dentin ini yang di bawahnya email yang berwarna kuning. Lalu pulpa yang terdapat saraf dan pembuluh darah. Jika lapisan emailnya ini tergerus, maka yang terlihat lapisan dentin. Nah, lapisan dentin ini yang berwarna kuning. Jadi pada orang-orang yang punya asam lambung, kondisi asam tersebut akan menyebabkan lapisan emailnya tergerus sehingga yang terlihat lapisan dentin. Nah, lapisan dentin ini yang berwarna kuning. Kemudian penyebab genetik dari orang tuanya. Kalau orang tuanya giginya kuning bisa menurun ke anaknya. Nah, ada juga yang penyebab dari luar. Penyebab dari luar ini seperti konsumsi makan dan minuman yang mengandung tanin. Apa itu dok? Oh ya, tanin itu zat yang dapat menyebabkan gigi tersebut kuning. Jadi pada teh, kopi itu kan mengandung tanin. Nah, tanin ini akan menempel pada gigi, akan terserap sehingga menyebabkan gigi kuning tersebut apabila terus-terusan mengkonsumsi teh kopi gitu. Iya, banyak seperti itu sih dok ya, apalagi orang Jawa mungkin ya, jadinya kita sering banget konsumsi teh di pagi dan sore hari ya dok ya. Iya, padahal teh sama kopi itu lebih banyak kandungan taninnya itu teh. Jadi teh itu yang lebih banyak menyebabkan giginya menjadi kuning gitu. Terus tadi ada lagi yaitu konsumsi atau ini kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok bisa Iya. jadi gigi kuning itu dok? Iya, bisa karena merokok itu kan rokok itu mengandung nikotin dan tar. Nikotin dan tar ini akan menyebabkan gigi tersebut menjadi kuning. Apalagi perokok berat yang sudah bertahun-tahun merokok itu tentu akan lebih susah juga itu untuk bisa jadi putihnya lagi gitu. Iya, malahan banyak yang sampai warnanya hitam ya dok ya, bukan Iya. kuning lagi ya dok ya. Udah sampai hitam. Nggih, sering lihat bapak-bapak itu banyak yang giginya sampai berwarna hitam. Betul itu ya dok ya? Iya betul, itu lebih harus ya bisa dilakukan pinir ataupun mahkota jaket kalau yang sudah hitam gitu.
Terus ada juga yang menggunakan obat kumur. Nah, obat kumur ini kan mengandung asam. Jadi asam tersebut akan seperti saya jelaskan tadi menggerus lapisan email dan yang nanti terlihat lapisan dentin. Jadi obat kumur ini tidak perlu dilakukan terus-menerus ya, cukup sewaktu-waktu saja. Dan plak gigi, Apa itu dok, plak gigi? Oh ya, plak gigi itu seperti kandungan lapisan tipis biofilm yang menempel pada permukaan gigi. Jadi setelah makan itu nanti ada lapisan biofilm tersebut yang menempel di gigi. Makanya kalau makan itu setelah makan sikat gigi ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, biar sisa makanannya tidak menempel. Dan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus, dan pada sela-sela gigi dibersihkan menggunakan dental floss atau benang gigi, karena plak tersebut lama-lama akan menyebabkan gigi tersebut kuning. Betul juga ya dok ya, memang harus sebaiknya pakai apa tadi dok, dental floss. Iya, ya. dental Itu floss, benang gigi. benang gigi. Ada apa enggak dok itu yang jualan gitu dok? Iya ada, itu bisa dicari di toko online, di apotek itu sudah banyak yang jual. Oh sudah banyak yang jual ya, jadi kita tidak perlu khawatir ya dok ya untuk mencari benang gigi. Nah tadi dok, kalau misalnya udah kadung kuning bahkan sudah sampai hitam, nah apa yang pertama kali bisa dilakukan ketika kita ke dokter gigi? Oh ya, pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter giginya terlebih dahulu ya. Setelah itu dokter gigi akan menyimpulkan perawatannya. Kalau misal masih ringan kekuningan pada giginya, maka dapat dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, apabila sudah tahapnya sedang sampai berat, itu bisa dilakukan veneer, bisa dilakukan bleaching, terus kalau sudah berat itu sudah veneer maupun mahkota jaket. Waduh, apa itu dok? Kita nggak pernah tahu itu kok istilah-istilah seperti itu. Bisa dijelaskan dokter? Oh iya, untuk pembersihan karang gigi itu nanti giginya akan terasa sedikit linu sewaktu pembersihan, tapi ya tidak apa-apa, itu masih tahap wajar gitu. Untuk yang kedua, apabila sedang giginya yang kuning sedang, nah itu bisa dilakukan bleaching atau pemutihan gigi. Nanti akan diberikan semacam zat yang dapat memutihkan gigi. Setelah itu gigi tersebut akan disinar. Kemudian veneer itu seperti mahkota tapi hanya bagian luarnya saja. Jadi yang bagian dalamnya gigi itu tidak perlu dilakukan pengurangan dan tidak perlu dilakukan veneer gitu, hanya di luarnya saja agar terlihat estetisnya gitu. Kalau mahkota jaket itu seluruh gigi terselubung mahkotanya, jadi gigi yang depan, gigi yang belakang itu terselubung mahkota. Jadi gigi yang hitam-hitam yang sudah berat gitu bisa dilakukan mahkota jaket. Oh ya, berarti nggak harus langsung cabut gitu ya dok ya, masih bisa ya dok ya dirawat ya? Iya masih bisa, tentunya harus diperiksa sama dokter giginya terlebih dahulu. Nah kalau pelayanan yang tadi itu yang disebutkan, apa di puskesmas ini bisa dokter? Untuk di puskesmas ini bisa dilakukan pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi. Iya, kalau bleaching sama mahkota jaket sama veneer itu bisa di luar dari puskesmas. Iya, berarti memang kita hanya bisa sampai yang tahap scaling tadi ya dok ya, pembersihan karang gigi ya. Jadi pemirsa nggak perlu khawatir ya, datang saja ke puskesmas Cilacap Utara 1. Kalau giginya belum terlalu parah bisa kita tangani ya dok ya. Iya. Nah ini dokter, misalnya nih kita bisa nggak sih mengurangi percepatan gigi menjadi kuning, bisa nggak sih dok di mengurangi percepatan itu? Oh iya, tentunya kalau semakin bertambahnya usia itu kan giginya menjadi semakin menguning ya. Nah itu kita bisa mencegahnya gitu biar tidak cepat kuning. Nah kita misal untuk makan dan minum yang asam, itu kita bisa mengurangi makan asam. Kalau untuk minum asam kita menggunakan sedotan.
Jadi biar tidak secara langsung terkena gigi asam pada minuman tersebut. Karena sudah saya jelaskan tadi, untuk asam itu nanti akan menggerus lapisan email sehingga yang terlihat lapisan dentin, dan lapisan dentin itu berwarna kuning. Nah itu juga, kita juga menyikat giginya yang baik dan benar, karena sisa makanan yang menempel itu tadi akan menyebabkan gigi tersebut menjadi kuning. Dan ada lagi Bu, Apalagi itu dokter? kalau ada namanya fluorosis. Fluorosis. Fluorosis apa itu dok? Iya, fluorosis itu kondisi yang terlalu banyak fluor. Fluor itu adalah zat yang dapat memperkuat gigi. Nah biasanya itu pada pasta gigi itu banyak fluor, ada fluornya. Tapi tentunya fluornya itu tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu akan menyebabkan giginya itu jadi bintik-bintik putih. Iya. Justru cari pasta gigi yang jangan terlalu banyak dokter. Mungkin ada rekomendasinya dokter, kita cari yang seberapa gitu, ada enggak? Untuk pasta gigi itu bisa beli yang di pasaran, tapi menyikat giginya itu minimal 2 kali sehari. Minimal 2 kali sehari. Iya, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Dan untuk dewasa itu semua bulu sikatnya terkena pasta gigi semuanya gitu. Ya, semua bulu sikat harus terlapisi gitu ya dok ya? Iya. Okay. Sama itu nanti kalau terlalu banyak fluor itu nanti malah giginya malah bisa berlubang, malah cepat berlubang gitu. Jadi fluor itu tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Iya. Itu ya beberapa rekomendasi yang bisa kita pakai, kita terapkan supaya gigi kita juga tidak cepat ya dok ya untuk menguning. Ya pemirsa, itu tadi bahasan kita ya tentang gigi kuning ya. Pemirsa jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Puskesmas Cilacap Utara 1 di YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1, dan jangan lupa subscribe, like dan komen channel YouTube kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.